Oke ya, kemarin kita udah ngecek bersama-sama. Dan kemarin kita sudah yang di PPF, ya, the possibility production. Kemudian kita coba kaitkan ya dengan kaitannya dengan harga relatif. Lalu kita kaitkan dengan social indifferent curve. Kemudian kita juga memasukkan ada asumsi tingkat upah yang berbeda-beda atau yang kita anggap itu harus sama antar eh, kedua industri ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan. Ya, kita sekarang akan memasukkan indikator namanya amount of labor unit atau IL ya. Atau kalau misalkan kita kaitkan dengan komoditas tertentu, misalkan komoditas C, maka di sini dinamakan dengan ELG ya. Nah, ELG itu menjelaskan ya tentang ketika satu unit komoditas C, ya, satu unit komoditas C itu nanti akan diproduksi oleh berapa orang, ya, atau berapa labor. Ya. Kebalikannya itu adalah marginal MPL ya, marginal productivity of labor. Nah, kalau MPL itu satu unit labor itu bisa menghasilkan berapa C. Kebalikannya adalah ALC ya. Jadi satu unit C itu bisa diproduksi oleh berapa labor. Contoh misalkan eh, komoditas, pula ada komoditas waktu itu baju ya, baju misalkan. Ya, kemudian ada satu orang labor atau dalam hal ini adalah penjahit misalkan. Nah, satu penjahit itu bisa dalam sehari misalkan ya bisa membuat berapa kaos. Ya, anggap dia sehari bisa membuat 3 kaos per satu labor. Ya, berarti dalam hal ini ya satu labor bisa membuat 3 kaos dalam satu hari. Artinya di sini MPL, marginal productivity of labor untuk komoditas kaos itu adalah 3. Ya, nah ini adalah MPL. Di satu labor itu bisa menghasilkan berapa kaos. Kemudian ya kalau ALC ya, itu kebalikannya. Kita lihat dari sini. Satu kaos itu tuh dalam sehari itu diproduksi oleh berapa labor. Ya, dalam hal ini ya, satu kaos itu bisa diproduksi oleh satu orang. Ya. Tapi satu orangnya itu ya, cukup mengerjakan dia dalam 1/3 waktu. Karena dia satu labor itu bisa menghasilkan 3 kaos. Jadi satu kaos itu dihasilkan oleh 1/3 labor dalam sehari. 1/3 labor dalam sehari. Artinya kalau misalkan nih satu hari itu terangkat kerjanya adalah satu hari. Anggap satu hari itu si labor itu kerja 9 jam. Anggaplah ya, kerja 9 jam. Nah, berarti kan satu hari ini per labor ini 9 jam itu bisa buat 3 kaos. Nah, berarti kan masing-masing kaos at least kira-kira dibuat 3 jam, 3 jam, 3 jam. Ya. Nah, kalau si MPL ya kita lihat dalam satu hari dan 9 jam dia kerja labor itu bisa menghasilkan 3 kaos. Ya. Kalau amount of labor unit ya.
Itu satu kaos kan cukup diproduksi 3 jam per labor. 3 jam per labor itu dia hanya memakan 1/3 kali jam kerjanya. Ya, artinya satu kaos itu cukup diproduksi oleh 1/3 labor. Ya, itu untuk ALC. Jadi kebalikannya antara ALC dan MPL itu kebalikan. Jika MPL itu punya rumus tertentu, maka si MPL itu adalah 1/ALC karena dia kebalikannya. Kayak tadi misalkan, kalau MPL-nya di sini 3, berarti ALC-nya itu adalah 1/3. Ya. Oke, itu adalah untuk introduction-nya ya di MPL dan ALC. Itu juga kebalikannya ya, untuk ALC itu sama dengan 1/MPL. Ya, jadi kalau misalkan sini ALC-nya itu kita anggap 3 ALC-nya, berarti MPL 1/3. Ya. Oke, saya kira ini bisa dimengerti ya. Kita coba. Nah, kemudian ya kita lanjut lagi kemarin. Ada labor use ya. Berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan sebuah produk ya. Itu dia adalah rumusnya adalah ALC kali dengan jumlah barang yang ingin diproduksi. Ya, ingat ya. ALC itu adalah berapa ya, atau satu unit itu diproduksi berapa lever. Kita ambil contoh tadi kaos ya. Satu kaos ini bisa diproduksi oleh 1/3 lever. Ya. Atau ya ini dulu aja. Nanti kita coba contoh yang lain. Ya. Artinya ya, jika sebuah country ingin memproduksi misalkan eh, 30 kaos dalam satu hari, dia butuh berapa labor nih? L-nya berapa? Atau tenaga kerja yang dibutuhkan berapa? Nah, ini kalau dari pendekatan ini rumusnya adalah ALC kali QC. Jika negara ingin produksi QC-nya 30, ya, maka dia butuh berapa labor? Di sini kan tinggal ALC-nya berapa? 1/3. 1/3 kali 30 itu adalah 10. Ya, jadi kalau negara ya, atau industri ingin membuat 30 ya, ti- 30 kaos, maka dia butuh labor sebanyak 10. Ya. Contoh lain misalkan eh apa barang-barang yang sulit misalkan anggaplah kayak mobil listrik lah ya, anggaplah mobil lah ya. Nah, satu unit mobil, kalau tadi kan kaos kan mungkin gampang ya, dia cuma diproduksi 1/3 lebar atau 1/3 hari lah per orang. Ya. Anggap kalau mobil ya itu kalau dibuat oleh satu labor itu membutuhkan atau satu mobil itu dalam sehari ya itu dibuat oleh 4 labor nih. Nah, jadi ALC-nya, sorry, AL-nya amount of labor-nya itu adalah 4. Ya, ketika sebuah country ingin memproduksi 10, ya Q mobilnya itu adalah 10, berapa karyawan yang dibutuhkan? Ya, karena dibutuhkan berarti kan L sama dengan L dikali Q, ya. Nah, ini Q mobil ya, ini L mobil. Nah, AL-nya itu adalah 4,
Q-nya adalah 10, berarti 40. Jadi jika negara ingin memproduksi 10 mobil per hari, dia butuh 4 karyawan. Sorry, dia butuh 40 ya, 40 labor. Karena satu mobil bisa dihasilkan oleh 4 labor. Jadi kalau dia ingin buat 10 mobil, dia butuh 40. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita pakai pendekatan kebalikan, itu juga bisa. Ya, berarti kan karena AL itu adalah 1/MPL, ya berarti kita bisa ya, total labor itu adalah QC, misalnya kayak Q, kan ini C ya, QC per MPLC. Ya, tinggal kebalikannya aja. Sedangkan untuk mencari jumlah bar itu adalah total tenaga kerja yang ada di sektor tersebut dikali dengan MPLC-nya atau marginal productivity of labor. Contoh misalkan ya, sebuah negara itu punya, ya, sebuah negara itu memiliki tenaga kerjanya itu adalah 10 misalkan. Nah, untuk membuat kaos, ini komoditasnya masih kaos ya. Untuk membuat kaos, satu orang itu sehari bisa membuat 3 kaos. Berarti di sini MPL-nya adalah 3. Berarti dalam satu hari, ya, atau anggaplah ini satu periode lah ya, satu hari. Ya. Dalam satu hari, dengan jumlah labor 10 dan MPL-nya itu adalah 3, maka barang yang dihasilkan dalam sehari itu adalah 3. Ya, seperti itu. Nanti pemahaman. Saya kira ini gampang dipahami, tinggal balik-balik saja kata-kata. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada kemudian kondisi full eh, employment ya. Ya, full employment itu tenaga kerja di C dan W itu kita jumlahkan. Artinya ini semua tenaga kerja itu akan diakomodir di persamaan ini. Ya. Nah, itu adalah menggabungkan atau menjumlahkan, ya, labor yang bekerja di sektor C ditambahkan dengan labor di sektor W. Nah, itu adalah total labor. Lagi-lagi ya, ini kita kan asumsinya satu negara itu hanya memproduksi 2 barang, yaitu C dan W. Ya, anggap yang kerja di C itu 100 misalkan. Yang kerja di W itu 200 orang. Berarti kan total labor di sebuah negara itu ada 300. Nah, asumsi full employment, jadi semua warga itu akan terserap di tenaga kerja sebanyak 300. Asumsi full employment itu artinya, ya, semua masyarakat itu akan terserap di sektor tenaga kerjanya. Nah, si LC ini kan dia punya rumus nih. Labor of unit C itu kan dia adalah perkalian antara ALC dan QC. Ya, ini juga sama. LW itu perkalian dari ALW dikali dengan QW. Nah, sehingga membentuk ini total labor. Nah, ini kita bisa coba proof ya secara matematis untuk menggambarkan alokasi produksi QG dan QW.
Ya, sehingga ini coba kita proof ya, kita balik ke persamaannya. Ya, ya, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya, kalau si ALC-nya kita pindah ke kiri, ya, karena kan kita ingin melihat dari sisi Y. Nah, sumbu Y-nya kan QC ini ya, dengan sumbu Y-nya nih. Sumbu X-nya kan QW. Ini adalah sumbu X. Ya. Jadi kita ingin proof, ini kita akan pindah kiri dulu, kita tukar dengan L-nya. Ya. Kemudian AL-nya, karena kita Y-nya adalah QC, lihat L-nya kita pindah, AL-nya kita pindah ke kanan. Ya. Ketika dia pindah ke kanan, dia jadi pembagi nih. Dia jadi pembagi. Nah, bilangan yang di sisi kanan sama dengan, ya, itu yang nilainya penjumlahan harus dibagi juga. Penjumlahan pengurangan itu harus dibagi. Sedangkan yang perkalian itu hanya ambil satu. Karena perkalian itu kan setara ya dengan pembagian. Jadi dia cukup mengurangi satu unit saja. Karena dia nggak setara dengan penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan tetap kena yang dibagi. Ya. Jadi ketika LC dipindah ke kiri kanan, ya, yang semula itu adalah L sama dengan semula itu adalah L sama dengan ALCQC ditambah ALWQW. Ya, ini kita pindah ke kiri. Ya, terus ini kita pindah ke kanan. Ya. Nah, ini kan harusnya kalau kita penjumlahan pindah ke kiri jadi negatif seharusnya. Negatif ALCQC ya sama dengan L jadi negatif nih. Min L plus ALW QW. Nah, cuman karena di sini kita hadapannya adalah positif, ya, ini kita rubah semua nih. Ini kita eh, rubah jadi positif, ini jadi negatif. Jadi kalau kita rubah ini menjadi positif ALCQC, ya, sama dengan ini jadi positif, ya, L, tapi ini jadi negatif nih, ya, minus ALW QW, ya. Karena sumbu Y-nya itu adalah QC, ya, ini kita pindahkan ke kanan, lihat. Sehingga ini menjadi QC, ya. Bilangan yang penjumlahan atau pengurangan harus dibagi semua karena dia nggak setara. Ya, jadi ini harusnya seperti ini karena bentuk aslinya seperti ini. L min ALW QW, ya, dibagi dengan ALC. Karena perkalian kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Ya, karena jumlah pengurangan penjumlahan itu jumlahnya setara, ya, maka kita pakai semua nih. Jadi ini hasilnya menjadi QC sama dengan L ALC, jadi dibagi min, ini kan ALW, karena ini kan perkalian setara ya berarti kita pakai salah satu aja nggak apa-apa. Di ALC plus QW. Nah, kalau dalam fungsi matematis, ya, ini adalah suku Y, ini adalah alfa, ya, alfa itu atau ketika X-nya sama dengan 0, kemudian ALW, ALC, ini adalah slope-nya atau betanya, slope atau beta, ya. QW itu adalah X. Nah, ini kalau kita gambarkan, ya, karena ini kita lihat di sini tandanya negatif, nanti dia kurvanya turun ke bawah nih, negatif itu. Ini kalau kita coba gambarkan, kita langsung lihat ke sisi kanan atas ini. Ya, kalau kita gambarkan, itu menjadi seperti ini. QC, yang suku Y-nya, X adalah QW, kita tarik dari seluruh depan.
Jadi QC optimal yang diproduksi oleh negara, ini ya, itu ada di titik sini. Ini adalah QC maksimal, istilah kata, yang diproduksi di sebuah negara, tadi ya dengan label yang tersedia. Nah, titik tertinggi ini itu kan alfa ya. Jadi ketika X-nya atau Q sama dengan QW sama dengan 0 atau dia adalah L per R. Kemudian yang bawah ini adalah titik optimum ya. QW maksimal yang diproduksi oleh sebuah negara. Itu adalah kebalikannya dari L per ALC dibalik jadi L per ALB. Ya, itu adalah QW optimal ketika QC-nya sama dengan 0. Nah, untuk slopnya sendiri itu adalah min ALW per ALC. Ya, itu. Sehingga ini ya korelasi nih bentuk kurva PPF. Ya. Di kurva PPF itu kita punya tiga slope. Ya, slope yang pertama ya itu adalah QW, QC per QW. Nah ini ya ini slope yang pertama nih atau opportunity cost yang pertama itu adalah QC per QW. Ya. Yang kedua kita bisa pakai ini ya PW per PC. Ini slope juga PW per PC atau MPL C per MPLW. Slope yang ketiga kita pakai productivity-nya. Karena di sini MPLC per MPLW ini kebalikannya MPLW atau ALW per ALC. Ya, seperti itu ya. Jadi kita punya tiga slope di sini. Untuk BPF, we have three slope. Kita punya tiga slope. Ya. Yang pertama itu adalah opportunity cost, yaitu QC per QW. Ya, atau sebenarnya itu dia adalah delta QC per delta QW. Itu opportunity cost artinya eh, perubahan dari QC QW yang dikorbankan untuk mendapatkan QC. Jadi opportunity cost of W. Ya, slop yang kedua kita punya nih PW per VC. Tahu dia adalah MPLC per MPLW. Ini adalah harga relatif C terhadap W. Yang ketiga, ya nih, produsen adalah ALW per ALC. Ini adalah opportunity cost of labor unit ya, of labor unit in C. Seperti ini. Nah, kita seperti ini dulu ya. Tadi kemarin di atas ini sudah kita jelaskan proof matematisnya di sini. Ya, kita bisa proof di sini sebenarnya bermatematis per kurvanya. Tapi
Tapi saya ingin menjelaskan dulu sedikit ya di sini ya. Ini kan kemarin sudah kita jelaskan ya ketika L sama dengan L power itu sama dengan MPLC kali L tambah MPLW kali L. Berarti kan dia bisa jadi ini slopnya. Nah ini juga kita bisa proof nih kenapa dia bisa yang semula ALC-nya di atas ya dia jadi sorry MPLC di atas jadi MPL di bawah ya. Sebentar, kita break sebentar. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf, tiba-tiba hujan nih, karena tadi habis mencuci. Oke, kita lanjut. Oke ya. Di sini, ini kita lanjut ya. Kita bisa proof sebenarnya dari sama ini ya. Kita lihat di sini kan dia yang konsisten ya, ya bagian atas untuk slope ya. Itu kan QC. Sebenarnya itu slope-nya itu adalah QC per QV. Karena dia harusnya itu untuk slope itu akan konsisten Y per X. Ya, karena pernah kita belajar di fungsi linear ya. Atau delta Y per delta X. Kan untuk slope kan seperti ini sebenarnya. Namun kenapa nanti kalau dikaitkan dengan harga itu W-nya di atas nih. Kalau dikaitkan dengan ALC itu juga eh, ya di atas tuh W bukan C ya. Nah sebenarnya kan kita indikatornya ini nih. Q, delta Y per delta X. Atau QC per QW. MPLC per MPLW. Nah, ini kan kalau kita coba proof secara matematis kan kita mendapatkan bahwasanya dia itu adalah MPL itu kan 1 per ALC per 1 per ALW. Ini kan ini adalah MPLC per MPLW itu sama dengan ini.
Ya, MPLC itu sama dengan ini, MPL itu sama dengan ini. Nah, satu per ini kan tinggal diinverse aja, diinverse, jadi menjadi ALB per C. Balik. Nah, jadilah proofnya seperti ini yang di atas. Ya, ini proof secara kata ya. Ya. Nah, slope yang ketiga kita ada ini. Ya, dia menggambarkan ALW itu per ALC. Ya, dia menggambarkan opportunity cost. Ya, ini masih menjelaskan tentang opportunity cost relatif ya, terhadap productivity. Ya, productivity dari unit labor ya pada komoditas C. Ingat ya, kita opportunity cost harus melihat yang di bawah. Ya, opportunity cost itu nanti melihat indikator yang di bawah. Karena kemarin kita sudah jelaskan ya, yang di bawah itu pas akan mempengaruhi yang di atas. Ya, jadi ini adalah sesuatu pasti kalau ada slope-slope itu yang dibaca di bawah. Ini ada opportunity cost ALC terhadap ya ALW. Ya, oke, itu ya untuk setupnya ya yang berkaitan dengan amount of labor dan marginal productivity of labor. Sekarang kita coba akan mengaitkan lagi kan ini masih autarki ya, ini masih autarki, itu belum ada thread di sini. Terus kita akan memasukkan ya unsur price dan wage. Kita akan masukkan unsur harga di sini dan wages ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas ya terkait upah. Upah itu dia adalah tingkat harga dikali MPL. Ya, ini sudah kita jelaskan ya kenapa bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita coba ya kaitkan dengan ALC-nya, ini kan belum ALC nih, kita kaitkan dengan ALC. Ini kan maka akan menjadi W sama dengan P dikali 1/ALC. Ya, ini wage-nya di C ya. W ini wage ya, bukan komoditas W. Ya. Nah, ini bisa kita balik ya. Ini kan kalau kita balik persamaannya, nah dia menjadi, ini kalau kita pindah ke kiri, ini kita pindah ke kanan, ya, dia akan menjadi 1/PC. Ini kita pindah ke kiri jadi pembagian. WC dipindah ke kanan juga jadi pembagian sama dengan 1/WC dikali MPLC. Nah, ini kan nggak enak nih bacanya nih. Ini agar masuk menjadi indikator harga, ini kan kita inverse. Ya, menjadi PC sama dengan upah dikali 1/MPLC. Nah, 1/MPLC
Ini kan sama dengan KLJ. Jadi tingkat harga kita tulis ulang itu adalah jumlah upah kali dengan amount of labor. Seperti ini. Yang mana sudah kita jelaskan ya. Coba saya ceritakan lagi di sini ya. Jadi tingkat upah itu akan sama dengan tingkat harga dikali MPL. Ya, kemarin kita ya MPL itu adalah productivity ya, atau satu labor itu bisa berapa ki ya. Price itu price per unit dari ki. W itu adalah upahnya, total upah total ya. Di sini ya MPL kita lihat. Jika satu labor ya. Ini sorry, ini upah per labor ya, per labor. Jika satu labor bisa menghasilkan 3 kaos. Ya, berarti kan MPL-nya itu 3 nih. MPL-nya itu adalah 3. Dan harga price per kaos, anggaplah 10.000 ya. Anggaplah 10 per kaos. Ya. Maka di sini yang didapatkan oleh satu labor dalam sehari, ya, itu adalah MPL-nya, dalam hal ini adalah 3, dikali dengan harga kaos. Harganya itu adalah 10. Maka yang didapatkan oleh tenaga kerja itu adalah 30. Anggap di sini ya. Maka 30 itu adalah wage-nya atau upahnya. Ya, saya ulangi ya. Jika satu labor itu bisa menghasilkan 3 kaos, maka itu kita katakan dia sebagai MPL untuk kaos, ya itu ada 3. Jadi satu labor bisa menghasilkan 3 kaos dalam sehari. Anggap harga kaos, harga satu kaos, itu kalau dijual itu adalah 10.000 atau 10. Ya, maka upah yang didapatkan oleh satu unit labor itu adalah MPL-nya dikali dengan harga jual kaos itu. Ya, ingat ya, P itu adalah P sudah harga jual ya, sudah sampai ke konsumen. Ya, maka di sini MPL-nya itu 3, satu level itu sama dengan 3 kaos, ya dikalikan 10 maka 30. Ya, sebenarnya ini sama, ini adalah konsep MPL juga ya. Jadi MPL itu menjelaskan productivity per unit ya, productivity tapi dalam satuan unit ya. Kalau wages itu sebenarnya menjelaskan productivity juga, tapi dalam sisi nominal atau satuan uang ya dalam kasus ini ya, dalam kasus ini. Ya. Nah, maka ini kan bisa kita balik nih persamaannya. Persamaan ini bisa kita balik. Kalau kita balik, misalkan kita P-nya di sebelah kiri nih, harga. Nah, harga itu ya, adalah tingkat upah ya dibagi dengan tingkat produktivitinya. Atau ini bisa kita tulis nih menjadi P sama dengan B dikali 1/MPL. Ketika upah yang didapatkan oleh satu karyawan itu adalah 30, misalkan. Upahnya 30 nih per orang per hari.
dan satu karyawan itu bisa menghasilkan 3 kaos, maka harga kaos yang dijual itu harusnya adalah sama sama ini. Cuma tinggal bolak-balik kata matematis saja terus kita narasikan. Nah, di sini 1/MPL itu sama dengan AL, amount of labor. Maka di sini kita bisa tuliskan ulang. P sama dengan upah dikali ya. Ya. Jadi lagi ya, AL amount of labor ya, itu menjelaskan satu unit Ki itu dibuat oleh berapa labor dalam sehari. Ya. Jadi tingkat harga ya kalau tadi ya bridge-nya itu adalah 30 ya. Bridge-nya itu adalah 30 ya. Kemudian AL-nya itu adalah 1/3 ya. Dan kalau satu kaos, sorry, eh, satu lebar itu bisa menghasilkan 3 kaos, ya, berarti kan satu kaos itu dihasilkan oleh 1/3 lebar. Jadi AL-nya adalah 1/3. Maka sama nanti ketemu. Harganya itu adalah 10. Ya. Jika upah yang dihasilkan sehari oleh karya itu adalah 30, ya, dengan kaos yang dihasilkan itu adalah 1/3 dalam sehari, artinya saya sehari bisa menghasilkan 3 kaos, ya tentu nanti hasilnya adalah harganya adalah 10. Nah, ini proof untuk matematisnya ya, ada yang seperti ini. Ini bisa kita coba proof lagi, kita bisa rubah lagi, menjadi seperti ini juga bisa ya. Sorry. So, kita pakai V C sama dengan PW atau PC per RC, juga bisa seperti ini. Oke, ini masih berkaitan dengan tingkat upah yang dikaitkan dengan amount of labor. Nah, sekarang kita akan sedikit masuk ya ke relative supply. Kita masuk ke relative supply. Relative supply. Nah, apa itu relative supply? Relative supply itu adalah ketika opportunity cost of Q yang divariasikan dengan opportunity cost atau price harga relatif. Oh, ini saya tulis saja
I relatif ya, atau I relatif, atau opportunity cost saja, opportunity cost of key. Nah, ini kita ya, jadi menggambarkan ya, ketika kita punya opportunity cost of key, dalam hal ini adalah QC per QW, sorry, QW per QC kita kaitkan dengan relatif PW per PC. Ya. Bentar. Ya, ini ya, jadi kita proofkan ya. Opportunity cost ya dari C terhadap harga relatif barang C. Nah, nanti ini seperti yang kita gambarkan kemarin ya. Jadi ini atau ini bisa menjelaskan dengan pendekatan ya, menggambarkan hubungan di mana industri akan membayar upah yang lebih tinggi dari setiap posisi harga relatifnya. Nah, di sini nanti kita coba dikaitkan ya. Kita lihat PW itu adalah ALW ya dikali tingkat upahnya. Ya, ini sama ya. PC itu adalah ALC dikali dengan WC. Maka ini bisa kita tulis nih. Ya, tingkat upah WW apa kok WW sama dengan PW per LW. Itu juga kita tulis. Ya, PC itu adalah PC per ALC. Ya. Nah, kemarin kita sempat ya punya sedikit proof ya bahwasanya kondisi ideal itu adalah ketika nilai upahnya itu akan sama. Kalau berbeda dan upah di B itu lebih besar ya, maka orang akan beralih ya, pekerjaannya menjadi tukang B daripada tukang C. Itu juga sebaliknya ketika upah C lebih tinggi ya, maka orang akan beralih ke produksi C. Nah, di sini ya kita akan membentuk kurva relatif supply-nya. Ya, coba kita lihat di sini. Case satu, ketika yang terjadi itu adalah upah di W lebih kecil daripada upah di C,
Maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah, sorry. Nah, kita lihat ya. Ini upah, yaitu maka yang harus menjadi prasyarat itu adalah PW per ALW itu sama dengan PC per ALC. Ini bisa kita proof, kita modifikasi samaannya. Ya, ini kita pindah kanan, PC-nya kita pindah kiri. Ini kalau kita pindah ke kanan, pembagian menjadi perkalian. Jadi kita tulis, kalau ini bentuk aslinya kan, kalau kita tulis kan PW per 1 per ALW ya sama dengan PC ya dikali 1 per ALC ya. Ini kalau kita pindah kiri, kalian menjadi pembagian di PW. Ini kalau kita pindah kiri dulu aja ya. Jadi kan 1 per ALW dikali 1 per PC sama dengan 1 per ALC. Dan ini kita pindah ke kanan, jadi perkalian. Jadi menjadi PW 1 per PC sama dengan ALW 1 per AC. Ini kan susah kita tulis ulang nih, sama dengan PW per PC I sama dengan ALW per C. Nah, maka ini bisa kita tulis ulang jadi PW per PC sama dengan ALW per AC. Ini kalau si upahnya itu seimbang. Oke, kita coba lanjut terlebih dahulu. Ya, di sini ya. Ketika upah di cheese, sorry, di cloud itu lebih besar ya daripada upah di gandum atau wheat, maka di sini kondisinya adalah PW per LE ya itu lebih kecil daripada PC per LC. Atau kita bisa tulis ulang nih, PW per PC itu lebih kecil daripada LW per ALC. Nah, ini kawan-kawan lihat, ini menggambarkan harga relatif relatif eh, pembandingan ya harga eh, PW harga W terhadap C, harga relatifnya itu bandingkan. Nah, yang ini adalah opportunity cost-nya. Ya, opportunity cost dari W, komoditas W atau opportunity cost ya dari ALC. Ya, ini kita lihat bawahnya nih ALC-nya. Tapi kan sebenarnya ALC ini kan 1 per MPL atau inverse-nya dari MPL. Ya, MPL itu productivity atau jumlah barang yang dihasilkan. Maka di sini jika tulis opportunity dari ALC atau opportunity cost dari komoditas W. Nah, ketika ini terjadi, ya,
Maka ya ini masih autarki ya, ini belum ada trade ya. Kita lihat ya. Maka economic only produce C. Karena C-nya lebih besar. Ya, baik itu dari sisi harga ataupun produktivitinya. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat proof yang awal ini ya, harganya lebih tinggi ya, produktivitinya kemungkinannya ini harus lebih rendah karena dia pembagi ya, dia lebih rendah. Opsinya antara harganya sama atau produktivitinya lebih tinggi. Ya, ALC ini kan dia inverse dari productivity ya, artinya dia pembaginya tadi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau nanti saya jelaskan. Agak saya jelaskan sekarang aja ya. Jadi saya akan jelaskan dari MPL aja di sini. Berarti kan jika W sama dengan PC ya, dikali 1/ALC ya. Nah, ini kan bisa saya tulis WC sama dengan PC dikali MPL atau productivity-nya ya. Nah, kemudian dan ketika ya WC lebih besar daripada WW, nah, maka kan kita ada dua kemungkinan nih ya. PC MPLC lebih besar daripada PW MPLW. Kemungkinannya hanya dua. Kayak kemarin kita jelaskan ya, apakah harganya keduanya itu ada yang lebih besar, artinya PC-nya lebih besar, tapi MPL-nya sama, atau kebalikannya harganya sama, tapi MPL-nya lebih besar. Ya, anggaplah ya, grup satu nih, anggap PC-nya itu sama, dua dan dua. Berarti kan di sini MPL-nya ya, yang weight itu dua, sih harus lebih tinggi nih tiga. Ya, jadi satu orang bisa membuat plot tiga, tapi satu orang itu hanya bisa membuat weight-nya dua. Atau gadung itu. Sehingga maka jadi 6, 4. Oke, kedua, MPL-nya sama, misalkan sama 3 dan 3. Tapi harga jualnya yang di cloud itu lebih besar. 3 dan 3. Nah, yang terjadi di sini adalah 9 lebih besar. Atau disebut dua-dua. Ya. Nah, ini ya, kalau kita rubah MPL-nya ke ALC, kita lihat di sini. Nah, maka kan ini harus menjadi WC sama dengan PC atau per ALC. Ketika WC lebih besar daripada WW, maka di sini ada PC per 1/ALC. Ingat, 1/ALC itu MPL, atau inversnya dari ALC itu sendiri ya, ALC diinvers 1/ALC. Ya. Ini akan lebih besar daripada PC, sorry, PW 1/ALW. Nah, yang lebih besar kan lagi-lagi antara harga atau MPL atau ALC. Kita lihat di sini ya. Ketika PC-nya 2, kita lihat ya. ALC-nya 1/3, PW-nya ini 2, ALC 1/2,
Kita lihat. Ini maka akan menjadi si W-nya. Ya. Si W-nya itu akan menjadi ya ini W-nya menjadi 2/3 dikali ini satu ya. Nah, seperti ini ya. 2/3 dan satu. 2 kali 1/3 itu kan 2/3 ini kan satu ya. 2/2. Nah, untuk meningkatkan upah, lihat. Untuk meningkatkan upah di sini, ya, ada dua opsinya. Ya. Dia meningkatkan produktivitinya. Ya, bagaimana meningkatkan productivity? Oh, sorry, sorry, ini ada yang salah. Sorry. Oke, kita coba. Ini ya, saya pakai contoh yang lain, misalkan. eh, jadi gini, ini kan ini sudah sama sih. Ini dua, ini 1/1/3. Ini 2/3. Eh, Gimana cara jelasnya ya? Ini pasti akan lebih besar daripada 1/1/2. Jelasnya, kita anggap aja di sini saya ingin buat proof dulu nih, misalkan nih. Ketika ada ALC, ya, itu 1/4, ya, misalkan ya, dan ALW, misalkan 1/2, itu bagus mana kalau menurut kawan-kawan? Ya jelas bagus ALC 1/4. Kenapa? Karena di sini satu baju bisa diproduksi hanya 1/4 orang atau 1/4 hari. Di sini satu weight itu diproduksi oleh setengah hari. Berarti kan 1/4 lebih bagus karena produktivitinya dia lebih cepat. Ya, dia lebih cepat. Nah, di sini yang ingin coba saya jelaskan, ya, ini kalau barangnya agak bagus ya. Cuman kalau kita misalkan kita ambil contoh komoditas yang lain, wes biar enak, biar nilainya itu genap ke barang yang lain antara kipas angin dan AC ya, misalkan ya. Jadi ada W kipas angin dan W handphone, kan ya. Itu lebih besar. Ya. Karena ini adalah elektronik, ya berarti MPLK-nya itu kecil. Satu kipas angin, sorry, satu orang itu bisa menghasilkan misalkan setengah kipas angin. Ya, MPLK nih. Kemudian ada MPLH, handphone. Satu orang itu bisa memproduksi 1/3 handphone.
Ketika harga kipas angin 10, MPL per orang itu bisa menunjukkan setengah per hari, ya. Dan handphone sama-sama nih harganya 10 nih misalkan. Dan dia bisa melihat 1/3. Maka jelas ya lebih besar yang kipas angin karena di sini upahnya itu adalah 5, yang handphone itu adalah 3,3. Ya, di sini bisa dilihat ya. Nah, sekarang kalau coba kita ganti, ya, kita ganti cash ini ke, berarti kan ini kan P kali MPL, ini juga P dikali MPL. Ini kita balik nih, jadi P dikali 1/ALK pas angin, PK plus pas angin. Kemudian ini akan lebih besar daripada harga handphone dikali 1/AL handphone. Kita lihat di sini, ya. Berarti kalau di sini kita lihat, kalau MPLK-nya setengah, berarti ALK-nya berapa? Di inverse saja, jadi 2. Ini juga AL handphonenya itu adalah 3. Jadi cara bacanya, ya, satu handphone itu bisa diproduksi oleh 2 lebar atau mungkin 2 hari, atau 1 lebar tapi 2 hari, atau 2 lebar. Anggaplah ini eh, 1 hari semua ya. Berarti satu kipas angin bisa dihasilkan oleh 2 lebar. Kalau yang atasnya MPL itu berarti 1 lebar bisa menghasilkan setengah kipas angin dalam sehari. Jadi dalam sehari semua ya. Kalau yang handphone MPLH, ya, satu orang bisa menghasilkan sepertiga handphone. Kalau kebalikannya satu handphone itu dihasilkan oleh 3 orang. Ya, kita lihat. Jadi ketika kita pakai proof yang kedua ini, rumus yang kedua yang di sisi kanan ini, ya, ketika P kipas anginnya itu ada 10, ya, maka ALK-nya itu adalah 1/2. Ini juga sama. Ini 10, ini adalah 1/3. Atau di sini saya tulisnya gini, 10/2, ini juga 10/3. Nah, kan lebih besar nih, jelas ya. Nah, sekarang kalau kita mau buat ini sama dengan, ini mau dibuat sama, nah maka kan syaratnya 5, entah ya, entah kita menaikkan harga HP, ya, PH-nya dinaikkan, atau ALH-nya diturunkan. Ya. Jadi satu HP itu semula 3 orang, menjadi satu HP itu jadi 2 orang. Nah, kalau sudah seperti itu, ya nanti di sini in case, ya saya tarik panah ke atas ya, tutup pakai ini. Ini kawan-kawan lihat panah-panahnya ini aja ya. Jadi ini menjadi, kalau yang semula itu harga kipas angin dan handphone itu 10/2 dan 10/3, ini kan berarti kalau P-nya dinaikkan, PH-nya dinaikkan, dia menjadi 10/2, nanti akan sama dengan 15/3. Jadi harga handphonenya di sini naik. Atau nanti harga handphonenya tetap, ya, tetapi ALH-nya itu dinaikkan. Amount level per unitnya dinaikkan. Atau diturunkan dari 3 menjadi 2. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi ada opsinya, ada 2. Harga yang dinaikkan atau produktivitinya yang dinaikkan. Nah, saya kira semoga di sini bisa dipahami ya.
Oke, kita coba balik lagi ya di case satu. Ketika upah di C lebih besar daripada di W, ya, di sini, maka sebenarnya harga relatifnya itu, di sini ya, harga relatif itu lebih besar daripada opportunity cost W-nya, ya, atau rasio ya untuk memproduksi C terhadap W. Nah, produktivitas W-nya ya, itu lebih besar daripada harga relatif C-nya. Ya, dimengerti ya. Jadi ini sebenarnya saya sebenarnya lebih enak baca dari produktivitas sih. Ini kalau misalkan saya tulis, ya, atau saya tulis nih, di case yang lain ya, ALW per ALC kan sama dengan 1 per MPLW per 1 per MPLC ya. Nah ini kan sebenarnya sama kalau saya inverse kan, saya tulis menjadi, kan kali balik aja menjadi MPLC per MPLW. Jadi kan ini sebenarnya menggambarkan produktivitas atau eh, produktivitas relatif dari barang B. Daripada saya bacanya produk amount of labor atau relatif ya C terhadap B kan agak sulit. Nah, jadi sebenarnya ini saya bisa saya tulis ulang nih di sini nih. PW per PC itu lebih kecil daripada MPLC per MPLW. Ya, bisa seperti ini. Cuma kan kalau di sini kan notasinya sama, kita lihat di sini W, ini juga sama-sama W. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke case kedua. Case kedua, balikannya ya. If ya, jika upah W lebih daripada upah C, ya sama aja. Then kesimpulannya, ekonomi only produce B. Case yang ketiga, ya, tingkat upahnya sama, ya, makanya di atas juga sama. Sorry. Then PWPC-nya itu sama dengan tingkat
productivity-nya. Ya, harga relatif sama dengan harga productivity. Ya, kalau di case ketiga, berarti kita bisa tulis di sini. Ya, then the economic produce what? Ya. Oke, sekarang kita coba. Ini akan dikaitkan dengan bentuk kurva supply. Ya, kurva supply relatif supply-nya. Ya, ini di sini ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu X di sini. Kita lihat ya. Yang sumbu Y itu adalah PW per PC. Ya, yang ini adalah QW per QC. Ya, sini coba ya kita lihat di case satu ya ini ya di case satu ini dia akan membentuk kurva relatif tuh di sini ya. Jadi di case satu ketika sebuah negara only produce this, nah itu dia akan berada di titik ini nih. Tahu PW per PC-nya lebih kecil dari ALW per ALC. Di sini only cheese, only C ya, sorry, only cloud. Nah, kita lihat di titik ini yang warna merah, ya, itu adalah kondisi ALW per ALC, ya. Dan ini terjadi di titik garis merah ini, ya. Itu besarnya sama dengan PWPC. Lihat, ya. ALW, ALC itu ada di titik ini, dia sama dengan PWPC, ya. Dan garis yang merah ini adalah PW per PC sama dengan ALW per ARC. Ya. Kemudian sampai kondisi tertentu, ya naik seperti ini. Nah, ini gambar nah ini adalah case tree. Ya, ketika PW per PC itu lebih besar daripada ALW per ALC. So, ini dia produce only W. Ini produce buat WC. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi saya ulangi ya. Garis yang horizontal, ini ya, sumbu Y itu adalah harga relatif. Jadi ini membandingkan kombinasi bagaimana sebuah negara itu memproduksi ketika dia membandingkan tingkat harga relatif ya terhadap jumlah barang relatif yang diproduksi. Ya. Sumbu yang Y itu adalah harga relatifnya atau perbandingan harga, ya untuk gampang mudah perbandingan harga. Yang sumbu X-nya itu adalah perbandingan jumlah barang yang diproduksi. Ya. Nah, di sini kemudian kita pakai sebuah indikator lagi, yaitu ALW dan ALC. Itu batasnya itu ada di sini. Ini batas.
ALW per ALC. Ya. Nah, kalau ALW per ALC ini kan kalau kita proof per matematisnya kan ALW per ALC itu sama dengan ALW sama dengan ALC. Kan seperti ini. Ya, jadi ini ketika kondisi productivity itu sama. Productivity itu sama. Buat C dan W. Nah, itu ada di titiknya gini. ALW per ALC. Nah, kalau udah di titik ini, maka relatif produksi QW dan QC itu seimbang di sini. Seimbang sampai batas tertentu, ya, PWPC-nya itu lebih besar, meningkat ya, perubahan harga. Ada perubahan harga. Jadi di sini tuh ada change of price. Karena lebih besar, berarti entah PW-nya naik atau PC-nya turun. Ya, oke ya. Nah, ini adalah kurva relatif supply. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada relatif demand. Nah, demand-nya itu di sini. Nah, ini adalah relatif demand. Ya, jadi demand relatifnya. Ketika ada demand masyarakat itu membandingkan jumlah harga antara barang QC dan QW. Ini adalah QW dan QC setara. Aksen lah ya, aksen. Nah, demand-nya itu ada di sini. Demand QW C. Relatif demand dan relatif supply. Nah, ini kalau kita coba gambarkan, kaitkan dengan kurva BBF, ya, si kurva ini, ya, kita lihat di sini, ya, dia untuk kurva seperti ini nih. Ini adalah QC, ini adalah QW, ya, ini adalah si BBF, dan ini adalah si utilitasnya, ya, nol, ini adalah BBF. Nah, maka di sini yang warna merah ini, saya kasih warna merah aja. Nah, ini adalah QC aksen, QW aksen, atau yang tadi kita dapatkan dari sini. Ya, ini dan ini. Sorry. Ya, itu. Ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Sebentar, saya pause dulu. Saya mau ke belakang sebentar. Soal rekodnya.